Jumlah keluarga, kenapa ini jadi terdeteksi, Mah? Supaya Sisa bisa eliminasi orang tertentu buat dibuang. Menurut aku sih masih ada maksud tersembunyi lainnya kalau Mama 3. Iya, Mama seneng banget karena jumlah keluarga Mama cuma 3, yaitu Mama, Papa, dan kamu. Ih, kok seneng? Itu kan dikit. Yang penting bukan dapat 1, karena siapapun yang dapat 1 harus metong. Yang bener, Mah. Ya ampun, aku belum siap. Kita kan sekeluarga, jadi udah pasti jumlah keluarganya sama. Siapapun yang kita anggap keluarga bakal masuk ke jumlah keluarga kan. Kalau punya aku, masih belum bisa muncul, Mah. Nggak penting, kamu boleh lihat jumlah keluarga siapapun, tapi jangan punya kamu ya. Mama kok kayak gitu? Aku jadi curiga loh. Gue adalah murid terkaya di sekolah ini dan banyak yang sayang sama gue. Lihat aja nih, bahkan gue dipilih sebagai model. Hah? Jumlah keluarga Tiara? Kalau lo nggak percaya, lihat aja nih fotonya. Ini lo? Iya dong, secara gue dibiayain sama orang tua gue buat ngerintis jadi model. Walah, ternyata pewaris. Tapi bukannya ini AI ya? Apaan sih? Iya, ini pakai Dreamina kan? Tinggal masukin foto outfit dan wajahnya, terus tulis prompt kayak gini. Udah jadi, praktis kan? Kok ketawa? Gue barusan bongkar rahasia lo loh. Kasian deh lo, padahal gue memang punya foto barang-barang branded juga. Ini kan juga dari Dreamina. Kenapa sih lo pengen banget jatuhin dan hancurin hidup gue? Kesha, tunggu dulu. Gue mau lihat jumlah keluarga lo. 15? Iya, gue punya banyak keluarga di kota ini. Emang kenapa, Vel? Gue heran aja, gue bisa ngeliat jumlah keluarga orang lain, tapi punya gue bahkan gak bisa. Oh alah, itu gampang, lo tinggal sebutin mantra ini aja. Oke, totot, brut, tot. Gimana, Vel? Jumlah keluarga lo pasti banyak kan? Soalnya lo kan terkenal di sekolah ini. Loh, kok cuma 1? Kok aneh sih, Vel? Bener-bener gak masuk akal. Kalau gitu kita lapor aja sama bu guru ya. Soalnya gue panik takut terjadi sesuatu sama lo. Aduh, mampus gue. Feli, ibu dapat laporan kalau jumlah keluarga kamu itu 1. Enggak kok, Bu. Aduh, Kesha ember banget sih mulutnya. Jumlah keluarga saya 3. Aduh, kamu itu gak usah ngeles deh. Saya tuh punya bukti. Orang saya tahu dari teman kamu sendiri. Bestie kamu kan gak mungkin bohong. Emang bener kok, Bu. Jumlah keluarga Feli 1, jadi dia harus metong. Tiara, lo kenapa dendam banget sih sama gue? Lo lupa apa yang lo lakuin sama gue? Padahal lo duluan. Ya udah, Feli, coba kamu jelasin dulu. Udahlah, nggak usah ada penjelasan lagi. Memang udah pasti, Bu, hukum aja dia. Saya jadi setuju sama Tiara. Saya kan belum selesai ngomong. Jumlah keluarga ibu 0. Pantes saja ibu galak banget. Tiara kali yang jumlah keluarganya 1. Bohong dia, bohong. Lo ya yang bohong, bukan gue. Lo lupa ya sama privilege gue. Nih, kalau lo nggak percaya, gue tunjukin aja. Ada beberapa foto, jadi mustahil gue bohong. Ini mah masih pakai Dreamina. Lo mau bohongin kita semua ya? Untuk sementara ibu lebih percaya sama Tiara karena dia vibes-nya old money gitu. Tapi kalian berdua tetap ibu hukum buat nginep di sekolah ini semalaman. Feli, aku kasih tahu kamu ya kalau cuma bisa ada 1 orang yang punya jumlah keluarga 1. Lo mau nolongin gue? Bohong nggak? Enggak, aku tuh yakin banget kalau Tiara adalah orang yang punya jumlah keluarga 1. Aku kasih tahu caranya deh, tapi kalau lo suruh gue jadi babu lo, gue nggak mau. Syaratnya kamu janji dong buat jadi keluarga aku selamanya. Oke, gue janji. Oke, cara untuk mengungkap kebohongan Tiara ada di buku ini. Buku? Bukannya harus di depan bu guru saat kamu jadi pahlawan nanti. Apaan sih, banyak banget aturannya, sok misterius. Sekarang saya bakal umumkan siapa yang bakal metong di sesi kali ini. Tunggu Bu, kan belum kebukti jumlah keluarga satunya siapa. Kamu kan? Saya punya bukti kalau bukan saya, jawabannya ada di buku ini. Kita baca sama-sama ya, sebenarnya apa sih yang ada di dalam buku ini? Loh, aduh pusing, ini di mana? Waduh, Feli, akhirnya lo sadar juga. Dari tadi gue mau bolok kabur, tapi gue nggak kuat gendong lo. Ini gue ada di mana, Kay? Lo diculik sama musuh lo dan dia mau bun-bun lo. Dia lagi asap pisau tuh. Kok lo bisa tahu? Jangan-jangan nggak usah mikir macam-macam. Coba lo denger deh, dia beneran lagi ngasap pisau kok. Ya udah, gimana kalau kita kabur lewat ventilasi itu aja? Dan gue udah berhasil ngelepas tangan gue dari tali. Ide yang bagus. Untung badan kita kecil. Aduh, sayang banget nggak jadi ketemu sama musuh gue. Tapi gue harus bergegas kan. Siapa tahu nanti gue dilarang buat kabur. Aku nggak mau lagi ke alamat yang dikasih bu guru. Tadi aku diculik loh, Mah. Diculik sama musuh kamu. Terus kamu lihat nggak siapa orangnya? Nggak ada siapa-siapa selain Kesha. Loh, emang kamu nggak curiga? Maksud Mama sih Kesha musuh aku? Nggak mungkin. Menurut Mama juga dari dulu Kesha tuh bukan teman yang baik. Jadi bisa aja dia musuh kamu. Kenapa sih Mama nuduh teman aku mulu? Aku disuruh ke sekolah 1 jam lebih awal. Nggak usah ya, Nak. Karena Mama punya feeling kamu bakal metong di tangan musuh kamu nanti. Sayangnya aku nggak bisa apa-apa, Ma. Karena kaki aku autogerak otomatis. Aduh, iya juga. Kamu bakal metong kalau nggak nurutin kontrolan musuh kamu. Gimana ini? Harusnya belum ada siapa-siapa kan di sekolah ini. Baru jam segini sih. Feli, kebetulan banget kamu datang sepagi ini. Kebetulan aku mau ungkapin tentang Kesha nih. Jangan-jangan bener lagi selama ini Kesha adalah musuh gue secara diem-diem ya? Kamu bener banget. Lebih baik kamu ikut aku ke gudang sekolah karena aku udah nemuin bukti yang lainnya di sana. Lo tahu aja kalau gue nggak percaya. Jangan-jangan Kesha ada di gudang juga? Mungkin. Di saat-saat kayak gini kenapa semua orang jadi mencurigakan? Sebenarnya siapa sih musuh gue? Udahlah, karena kamu udah tahu kebusukan Kesha, jadi mulai hari ini kamu jadi teman aku aja. Belum ada bukti yang kuat, gue nggak percaya. Lebih baik lo tunjukin dulu apa yang ada di gudang itu. Oke, kita ketemu di sana. Duh,
gudangnya di mana? Feli, ngapain kamu ke sekolah sepagi ini? Bukannya saya udah pernah larang kamu buat jangan ke sekolah sebelum jam 7? Ini karena saya dikontrol sama musuh saya. Hah? Kalau gitu, saya tahu siapa musuh kamu? Yang bener, Bu. Waduh, saya rasa dia pasti sedang mengawasi kita sekarang. Jadi saya nggak bisa kasih tahu kamu, kalau nggak saya bakal metong. Apa? Intinya dia berkuasa banget di sekolah ini, dan kalau dia dendam sama orang tuh langsung dimetongin. Aduh, saya nggak bisa denger nih, Bu. Senang berkenalan sama kamu karena sebentar lagi saya metong. Bye. Oh, bye. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Akhirnya setelah muter 7 turunan gue nemu juga nih gudang sekolah. Aku udah nungguin kamu lama banget dari tadi. Kamu kemana aja? Maaf. Hah? Ikuti semua omongan Tasya. Feli, gue dikasih tahu bu guru katanya lo dalam bahaya, jadi gue langsung datang ke sekolah. Kesya, nggak usah muka dua lagi ya. Lo pikir gue gak tahu kalau selama ini lo tuh musuh gue? Hah? Apa-apaan? Lo kan yang ngontrol gue dan berharap nyawa gue. Lo kok mau banget sih dikebulin Tasya? Maksudnya? Feli, ayo kita masuk ke dalam gudang. Aku punya susu surprise buat kamu. Iya ya. Berhenti! Untung aja aku bisa hentikan. Hah? Fel, lo harus sadar karena selama ini musuh lo tuh adalah Tasya. Bener, saya baru ingat walaupun yang ngantar surat itu bertopeng, tapi rambut dia ikat 2. Fitnah ya kalian? Sebenarnya ini rahasia, tapi Tasya itu dendam sama lo karena lo udah ngerebut semua hal milik dia. Dulu Tasya itu diadopsi oleh orang tua kamu, tapi karena kamu udah lahir, dia jadi dibuang. Sejak saat itu Tasya tinggal di sekolah ini dan dia punya kuasa atas sekolah ini. Oh, I feel bad Tasya. Gimana kalau sekarang lo tinggal lagi di rumah gue? Enggak, aku tetap mau nyawanya Feli. Dasar anak gak tau terima kasih. Warna lemari, astaga mulai sekarang bisa kedeteksi mah. Bener nak, kita tuh gak bisa nyembunyiin barang-barang aneh karena nanti pasti ketahuan. Untungnya warna lemari aku putih mah, ya iyalah isinya cuma slime. Kalau mama juga warna putih kok. Ya elah, kenapa ragu-ragu kayak gitu mah? Tenang aja, aku gak bakal gigit mama. Dan aku juga tahu kok kalau warna lemari mama pasti putih. Baguslah, tapi hari ini mama tuh gak enak badan, jadi mama bakal mengurung diri di kamar. Maksudnya merawat diri. Ya udah sih ma, tapi kenapa hari ini tingkah laku mama agak aneh ya? Cuman udah, aku gak mau suuzon. Kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu. Kesya, ayo kita berangkat ke sekolah. Kenapa lo malah mundur-mundur? Mulai sekarang kita gak usah temenan lagi, Vel. Tunggu. Maksudnya lo mau mutusin tali silaturahmi kita atau mau putus pertemanan? Bisa dibilang. Kenapa tiba-tiba gue jadi curiga? Ya udah, gue jujur aja ya. Sebenarnya gue udah dengar desas-desus mengenai nyokap lo. Hah? Rumornya nyokap lo nyembunyi sesuatu di dalam lemari yang ada di rumah lo. Walah, lo mikirnya macam-macam. Lo takut lo udah berapa kali sih ke rumah gue? Masa percaya sama rumor kayak gitu? Katanya ada yang lihat penampakan juga, Vel. Makanya kita sekarang gak usah temenan lagi ya. Pantas aja tadi lo gak jemput di depan rumah gue. Feli, mulai hari ini tuh kamu harus tinggal di sekolah. Loh, kenapa Bu? Saya kan punya rumah. Ibu cuma mencoba untuk melindungimu. Walah, pasti ibu termakan rumor kayak yang dimakan sama Kesya itu kan. Rupanya kamu udah tahu ya sebenarnya apa sih isi dari lemari mamamu itu? Saya juga nggak tahu Bu. Aneh, padahal harusnya kamu punya clue. Kamu bisa lihat kan warna lemarinya mamamu? Aduh, tadi saya nggak merhatiin Bu. Kalau warna lemari ibu putih harusnya aman kan? Feli, kamu dengerin ibu ya. Pokoknya kalau kamu sampai nemuin orang yang punya warna lemari merah itu harus dibawa ke polisi atau bawa ke ibu aja. Kenapa? Mereka tuh nyembunyikan sesuatu yang terlarang di dalam lemari itu. Saya baru sadar kalau lemari di rumah saya banyak banget Bu, dan saya nggak tahu lemari yang dimaksud sama ibu yang mana. Mustahil, suatu saat kamu pasti tahu lah. Feli, mulai sekarang kita temenan ya. Kenapa tiba-tiba? Bukannya lo jijik sama gue? Jangan ngebantah apa yang dimau sama Tiara ya Feli. Udah deh lah, jangan marah-marah. Tunggu Ti. Jangan bilang ke siapa-siapa, Vel. Seriusan warna lemari lo merah? Kalau gitu cepat keluarin isi dari lemari lo. Kali udah muncul gak bisa kubah lagi. Udah gak apa-apa, Tiara itu cuman hilaf. Emang lo nyembunyiin apa, Ti? Gue nyembunyiin... Aduh, susah banget sih ngomongnya. Tiara itu nyembunyiin uang yang dia curi dari bank. Apa? Aduh, Dela. Langsung metong. Astaga, maaf gue keceplosan. Ini semua gara-gara lo, Ves. Kalau mama juga dapat warna merah, bakal bernasib sama kayak Tiara dong. Well, kalau lo nggak pulang sekarang juga, nyokap lo tuh bakal diculik sama orang-orang. Hah? Tapi kita semua kan lagi nginep di sekolah. Justru itu triknya Bu Guru. Astaga, lo tau dari mana? Bukannya lo udah ngomong gak mau temenan lagi sama gue? Gue gak bisa biarin temen gue sengsara kayak gini. Lo kenal sama gue, jadi harusnya lo percaya sama gue. Kalau keluar dari sekolah ini, terus gue harus ngapain? Pertama-tama kita harus selidiki warna lemari dan isi lemari punya nyokap lo. Oh iya, gue inget tadi sih warna lemari emak gue belum muncul. Biasanya orang yang punya warna merah itu memang telat munculnya. Wah, udah pasti sih. Gue heran sebenarnya nyokap gue ada nyembunyiin apa sih? Selama ini dia gak pernah sembunyi-sembunyi. Kata orang yang nyokap lo sembunyiin adalah yang paling bahaya di kota ini. Apa? Ya udah kalau gitu cepet kabur. Aduh Kesya, gue udah cari di mana-mana tapi nyokap gue nggak ada. Jangan-jangan udah diculik lagi. Nggak mungkin. Mereka tuh belum bergerak, Vel. Bener-bener. Aduh, warga-warga udah pada datang, Kay. Ini lemari yang dimaksud sama para warga itu, Vel, dan cuma lo yang bisa buka. Cepetan. Ya udah, gue buka ya. 3, 2, 1.